Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Maka dari itu, sekarang ini kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Untuk itu, kita dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh supaya dapat menangkal virus COVID-19. Terapkan pola hidup sehat seperti mencukupi. Tapi ingat, walaupun berada di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Ada begitu banyak cara yang diajarkan Rasulullah untuk menjalani hidup sehat, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Hal yang paling utama yaitu menjaga kebersihan. Sehingga sebagai negara yang mana terkenal sebagai negara muslim terbesar di dunia, sudah sepantasnya kita mengetahui bahwa pesan perihal menjaga kebersihan telah disampaikan dari 14 abad yang lalu oleh Rasulullah. Dengan tujuan agar umat muslim bisa menjadi manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel kami KKNDR Kelompok 10 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kali ini kami akan membahas mengenai pola hidup sehat menurut syariat Islam di masa pandemi COVID-19. Kami di sini bukan ahlinya, tetapi mengedukasi dan berbagi pengetahuan serta informasi mengenai pola hidup sehat menurut syariat Islam yang dapat diterapkan selama pandemi COVID-19 yang akan disampaikan secara bertahap dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian virus COVID-19. Yang kedua, pengertian pola hidup sehat dan langkah-langkah pola hidup sehat. Yang ketiga, tips hidup sehat ala Rasulullah SAW. Dan yang keempat, kesimpulan dan pesan dari kami. Semua materi yang kami sampaikan berdasarkan sumber terpercaya yang kami informasikan dan jelaskan dengan cara yang lebih santai. Langsung aja yuk kita bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian virus COVID-19. Tentu kita semua telah mengetahui apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, entah itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Virus COVID-19 ini dapat menginfeksi siapa saja,
Efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu atau komorbid, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Maka dari itu, sekarang ini kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, memakai masker, menutup mulut jika bersin, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Hingga saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Masyarakat selalu diperingatkan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, karena hal tersebut menjadi kebutuhan kita semua. Tentu tidak mudah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kita dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh supaya dapat menangkal virus COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesehatan kita, menerapkan pola hidup sehat, seperti mencukupi kebutuhan nutrisi, makan makanan yang bergizi agar tubuh kita kuat, imun kita kuat, lalu memperbaiki waktu tidur dan berpikir positif. Karena dengan berpikir positif, maka akan mengalir hal-hal positif lainnya di tubuh kita. Pengertian pola hidup sehat dan langkah-langkah pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam rutinitas olahraga, yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang dapat menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dijalani untuk mencapai pola hidup sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, mengkonsumsi makanan, yaitu makanan yang sehat, minuman yang sehat, dan gizi seimbang. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, mengkondisikan udara yang bersih. Dan yang kelima, mengkondisikan lingkungan yang sehat. Akibat pandemi ini, kita jadi banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Tapi ingat, walaupun berada di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam Islam adalah tentang kesehatan, karena kesehatan merupakan hal yang mutlak dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia. Sebagai solusi yang tepat di saat krisis seperti ini, khususnya untuk faktor kesehatan di masa pandemi, yaitu kembali kepada Al-Quran dan meneladani Rasulullah SAW, di mana semasa hidupnya beliau hanya mengalami 2 kali sakit. Pertama, ketika diracuni oleh seorang wanita Yahudi yang menghidangkan makanan di Madinah, dan yang kedua, tatkala sakit menjelang wafat. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Makanan yang halal dan thayyib artinya makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Halal dalam pemahaman fuqaha adalah halal dari segi zatnya dan prosesnya. Disebut thayyib juga jika makanan tersebut aman, baik, dan tidak menimbulkan masalah apapun jika dikonsumsi, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dan dapat memberi manfaat bagi tubuh kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 168. Adapun ketentuan makan dan minum secukupnya juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Artinya, makan dan minumlah secukupnya, dijelaskan untuk tidak berlebih-lebihan. Seorang muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang harus kita hindari yaitu makanan yang haram. Berikut contoh makanan haram dari segi zatnya adalah bangkai ataupun daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kecuali bangkai ikan dan belalang, khamar, babi, binatang buas bertaring, binatang pemakan kotoran, darah, dan sebagainya.
Selanjutnya, makanan yang haram dari segi prosesnya, contohnya makanan yang diperoleh dengan cara yang haram seperti korupsi dan lain-lain. Jadi, pastikan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita adalah produk-produk yang halal dan thayyib. Hidup sehat ala Rasulullah SAW. Ada begitu banyak cara yang diajarkan Rasulullah untuk menjalani hidup sehat, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Hal yang paling utama yaitu menjaga kebersihan. Sehingga sebagai negara yang mana terkenal sebagai negara muslim terbesar di dunia, sudah sepantasnya kita mengetahui bahwa pesan perihal menjaga kebersihan telah disampaikan dari 14 abad yang lalu oleh Rasulullah. Dengan tujuan agar umat muslim bisa menjadi manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Melansir dari tribunkepo.com, berikut merupakan beberapa tips hidup sehat ala Rasulullah yang dapat dilakukan di masa pandemi seperti saat ini. Yang pertama, karantina. Karantina dapat dikatakan sebagai salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Hal yang serupa pernah terjadi di masa Rasulullah. Menurut Ibnu Qayyim, keputusan Nabi Muhammad yang melarang umatnya memasuki daerah yang terdapat wabah memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, diharapkan kerjasama dari masyarakat dan tidak lagi melanggar protokol kesehatan. Yang kedua, makan secukupnya. Makan memang bisa dikatakan sebagai salah satu syarat agar dapat hidup. Jika kita tidak makan pada waktunya, maka zat pembakar di dalam tubuh kita akan kekurangan bahan bakar. Apabila pembakaran tidak terjadi, akibatnya panas tubuh akan berkurang. Tidak hanya itu saja, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sehat, berimbang, dan serta menjaga perilaku dan etika makan. Yang ketiga, berolahraga. Zaman Rasulullah tatkala harus berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, beliau senantiasa berjalan kaki. Menurut pendapat para ahli kesehatan, berjalan kaki merupakan cara gerak tubuh yang dapat menyehatkan. Sehingga tidak heran jika berjalan kaki di pagi hari atau di waktu subuh bisa dikatakan olahraga yang dapat membantu menerapkan pola hidup sehat. Dengan berjalan kaki, pernapasan akan menjadi lebih teratur, paru-paru akan lebih kuat, dan darah akan menjadi bersih. Yang keempat, menjaga pola pikir. Hal yang dimaksudkan di sini yaitu selalu berprasangka baik kepada takdir Allah, membiasakan diri untuk mengawali dan mengakhiri hari dengan doa, menjauhi sifat iri dan dengki. Berprasangka baik atau juga dikenal dengan berpikir positif tanpa kita sadari akan memunculkan rasa senang, tenang, dan bahagia. Perasaan di atas akan mempengaruhi kinerja sistem saraf, endokrin, dan sistem imun atau kekebalan tubuh. Perasaan dan pikiran ini melalui sistem saraf akan mempengaruhi yang diteruskan ke kelenjar hormonal, di mana nantinya akan menghasilkan hormon-hormon yang baik untuk kesehatan sehingga berpengaruh pada imunitas tubuh. Di masa pandemi, salah satu kunci untuk melewati ini semua yaitu menyesuaikan diri dengan 4M. Ada banyak manfaat pola hidup sehat, termasuk dengan menerapkan hidup sehat ala Rasulullah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan hal tersebut dapat terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Demikian penjelasan mengenai pola hidup sehat menurut Islam pada masa pandemi COVID-19 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu jaga kesehatan dan menerapkan 4M dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.